Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Putra Kalimantan Brau. Brother, hidup ini sangat singkat. So manfaatkan dengan baik setiap detik dalam helaan nafas kita, setiap detik dalam perilaku kita, setiap detik dalam lisan kita, dan setiap detik dalam memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Seperti halnya orang yang akan berangkat ke suatu tempat atau ke suatu wilayah. Seperti contohnya, saya mau berangkat dari Berau ke Samarinda. Tentunya saya harus punya bekal. Apa bekal yang saya harus siapkan? Yang pertama, bekal saya adalah bahan makanan. Jelas, dalam perjalanan tentu kita ada waktunya lapar ya. Kedua adalah bekal pakaian. Ya, ini juga penting karena pada saat saya dalam perjalanan, misalnya pakaian saya basah oleh keringat, saya harus berganti pakaian. Atau begitu sampai ke tempat tujuan, saya harus berganti pakaian. Karena tentunya itu sangat penting sekali bagi penampilan dan juga bagaimana aroma yang tercium itu akan lebih bagus kalau menggunakan pakaian yang baru dibandingkan dengan pakaian yang dipergunakan sebelumnya atau dalam perjalanan. Yang ketiga adalah bekal uang atau harta benda. Dari 3 perbekalan yang harus saya persiapkan, ada makna yang tersembunyi. Makna yang pertama, saya harus persiapkan namanya bekal makanan. Tentunya perut kita itu dalam perjalanan lapar, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Makanan yang halal lagi baik tentunya akan membuat aliran darah kita lancar. Aliran darah kemudian jadi daging. Daging kemudian bisa menggerakkan otot dan juga energi kita. Jadi apa yang kita lakukan itu berkesinambungan dan juga akan berdampak positif. Karena apa yang kita makan positif. Tapi kalau yang kita makan itu yang benda haram, kita nggak dapatkan dengan hak kita, kemudian kita merebut makanan orang lain, maka itu akan menimbulkan efek samping. Baik pada perilaku kita, baik itu tutur kata kita, baik itu pemikiran kita, pandangan kita, dan semuanya. Oleh karena itu jangan heran kalau orang yang sering makan benda-benda yang bukan haknya atau makanan yang bukan haknya, perilakunya pasti berpengaruh, pola pikirnya berpengaruh, bagaimana sifat lisannya pun berpengaruh. Oke, mungkin dia rajin beribadah. Di zaman Rasulullah ada rajin beribadah, rajin sholat, rajin membantu orang lain kebaikan, tapi lisannya tidak terjaga. Ternyata begitu dicek karena makanannya. Jadi na'udzubillahi min zalik, makanlah yang baik, makan yang bersih, makan yang sehat, dan makan yang halal. Jangan pernah ambil hak orang lain, itu yang paling penting. Karena bukan hak kita, berarti jangan diambil. Yang bukan hak kita, jangan diambil. Ingat ya bro. Yang kedua adalah kita harus mempersiapkan pakaian. Bekal pakaian ini penting. Seperti yang saya sebutkan, bisa kita pergunakan di pertengahan jalanan. Misalnya keringat sekali, berpeluhan lah bahasanya ya, diganti. Atau pada saat dia sudah sampai ke tempat tujuan diganti, agar baunya nggak mengganggu orang lain dan juga penampilan kita tetap baik, tetap klimis, tetap rapi, orang senang ya. Apa maknanya? Maknanya adalah dalam kehidupan ini berpakaianlah yang sepantasnya, jangan berlebih-lebihan. Pergunakanlah harta bendamu untuk membeli pakaian yang bagus. Pakaian ini adalah akhlak kita, gambaran akhlak kita. Kalau kita berpakaian bagus, orang melihat senang, kemudian orang akan mengikuti kita berpakaian rapi.
Akhlak kita bagus di dunia, maka orang akan melihat dan mengikuti kita. Dan apa yang dipikirkan orang, misalnya contohnya, Rahmat Hidayat ini bagus, akhlaknya bagus, saya akan mengikuti Rahmat Hidayat. Pahala daripada orang mengikuti kebaikan kita dan dia mempraktekkan kepada orang lain, pahalanya akan mengalir juga kita. Itu amal jariah. Ya. Tapi sebaliknya, kalau pakaian kita ini kotor, dekil, itu gambaran contohnya akhlak kita ya. Akhlak kita buruk, orang menghujat kita, orang menjelekkan kita, akhirnya apa? Kembali kepada kita. Ya, kembali kepada kita. Rahmat Hidayat ini orangnya kotor, dekil, akhlaknya jelek betul, bah. Orang ini masa aku selalu diganggunya, maka aku selalu diketeknya segala. Jahil lah. Akhirnya apa? Orang akan mengikuti kita. Nah, kalau orang mengikuti kita, jelas bukan pahala jariah yang kita dapatkan, dosa jariah. Na'udzubillahi min dzalik. Dosa jariah artinya dosa yang mengalir terus menerus. Saya mengajarkan orang menjadi maling. Orang itu menjadi maling profesional. Akhirnya apa? Karena dia berdosa, saya mengajari dosa. Dosanya mengalir kepada saya juga sebagai gurunya. Oleh karena itu, jangan pernah kita mencontohkan pakaian yang buruk kepada orang. Jangan kita mencontohkan akhlak yang buruk. Nah, ini ya maknanya, bro. Yang kedua, yang ketiga adalah kita tentunya harus memiliki bekal uang. Kalau kayak gini saranghe ya. Kalau digoyangkan begini artinya uang. Uang ini apa gambarannya? Harta kekayaan, jabatan. Apa yang dikejar, bro? Pada saat kau misalnya bekerja, badanmu sudah lemah, digantikan orang lain. Kamu sudah meninggal, bro. Paling orang menangis 3 hari, bro. Habis itu kembali ke kehidupan normal. Orang bekerja, ya, paling orang mendoakan kita kalau sudah meninggal. Rahmat Hidayat sudah meninggal. Nangis, ya Allah, orangnya baik, orangnya soleh, ini bla 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 bla. 3 hari sudah normal. Iya betul, Pak Rahmat Hidayat sudah meninggal dunia. Kita doakan yang terbaik ya, amin. Apalagi di grup WA, banyak amin 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 amin, innalillahi wa inna ilaihi. Habis itu selesai. Saya jadi ingat apa ceramahnya Ustadz Abdul Somad ya. Jadi sekarang ini zamannya luar biasa. Jadi kalau sudah posting kayak di media sosial gitu ya, amin 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 amin, dari atas sampai bawah itu amin. Tapi nggak dijengukin juga. Ya tapi ya itulah dunia. Jadi bro, ingat, Allah menitipkan rezeki kepadamu. Harta, benda, jabatan, tahta, itu hanya mainan dunia. Suatu saat akan hilang, bro. Jadi caranya kita manfaatkan mumpung ada. Tidak ada salahnya orang mau pingin kaya, tapi niatnya adalah pingin kaya untuk bisa bersedekah. Nggak masalah orang pingin banyak jabatan, banyak pangkat jabatan, tapi tujuan niatnya memberikan motivasi kepada keluarganya, anaknya, istrinya, keluarganya untuk bisa berkembang maju. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya menumpuk harta. Yang penting ingat, tetap berzakat dan juga bersedekah. Karena ada hak-hak orang lain yang tidak mampu selain kita di dalam harta-harta kita. Jangan lupakan itu. Oke bro, jadi ingat, manfaatkan harta dunia dengan baik, sehingga harta ini akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, naudzubillah min dzalik, jangan manfaatkan harta kita untuk ke arah yang negatif, yang hanya semu, yang hanya sementara. Ya, karena itu akan membawa kita kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Oke, sekian motivasi receh pada hari ini. Terima kasih banyak atas motivasinya selama ini, dan banyak yang memotivasi. Ayo Bang Rahmat, buat lagi motivasi-motivasi yang singkat, walaupun receh, walaupun ringan, tapi bismillah bermanfaat.
Terima kasih banyak atas dukungannya. Mohon like dan subscribe dan juga share apabila bermanfaat. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.